Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mia. Di sini aku akan meneruskan dari video persiapan masuk kuliah analis. Di sini aku kan di situ kan banyak nih yang tanya mengenai seputar tentang analis, dan di sini aku mau bikin video bincang tentang analis yang sering ditanyakan oleh teman-teman di sini. Di sini ada 5 pertanyaan. Nanti akan aku bahas satu persatu dari pertanyaan teman-teman di sini yang sudah aku tulis di kertas ini. Yang pertama, apakah dari SMK atau SMA IPS bisa masuk jurusan analis? Jawabannya bisa, 100% bisa. Karena kenapa? Di analis itu belum ada kriteria masalah harus dari lulusan IPA atau harus dari SMK jurusan analis kesehatan. Masih belum ada kriteria seperti itu. Dan yang perlu kalian ingat dan yang perlu kalian tanam di diri sendiri, bahwasanya ketika kita masuk di dunia perkuliahan, kita akan diajarkan mulai dari nol. Jadi bukan hanya SPBU yang bilang mulai dari nol ya kak. Gitu. Jadi di perkuliahan pun ketika kalian masuk di dunia perkuliahan itu kalian mulai dari nol. Jadi akan diajarkan mulai dari nol. Dan kalau kalian semisal tanya, kak apakah nanti aku nggak ketinggalan sama teman-teman yang dari lulusan IPA? Kalau itu tergantung diri kalian masing-masing. Jadi nggak bisa nih dipatok dari IPS nanti pasti tertinggal sama teman-teman yang IPA. Nggak bisa, karena ada sendiri contoh dari temanku kuliah itu ada yang jurusan IPS dan dia itu juga mampu gitu menjalani dan nilainya juga di atas rata-rata. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang paling ditanyakan nomor 2, harus pintar hitung-hitungan nggak? Jawabannya nggak apa iya ya? A few moments later. Enggak deh kayaknya. Karena kenapa? Hitung-hitungan di analis sendiri nggak sebegitu banyak seperti di matematika. Kalian nggak perlu pinter banget, matematikanya harus 100 dasar. Pokoknya kalian bisa lah ditambah ini jadinya ini, dibagi ini jadinya ini. Itu sudah bekal yang cukup untuk masuk di analis. Kemudian yang nomor 3, kuliah habisin waktu. A few moments later. Kalau kuliah habisin waktu, aku jawab iya. Karena kenapa? D3 atau D4, kalian itu berada di diploma atau vokasi, di mana kalian banyak menghabiskan waktu di praktek daripada di teori. Jadi kalau kalian tanya, kuliah analis habisin waktu enggak? Jawabannya iya. Karena kenapa? Kalian akan menghabiskan waktu di laboratorium. Tapi itu asik kok dan enggak bener-bener enggak kerasa gitu loh. Tiba-tiba udah malam gitu. Terus kalian pulang gitu. Tapi kalau kalian menjalaninya dengan niat dan kemauan dan kalian enjoy, pasti cepet kok kuliah analis itu. Dan jangan dipikir nanti kuliah analis nggak bisa jalan-jalan. Kalian tetap bisa jalan-jalan ataupun main-main kemana. Pokoknya kalian tahu waktu dan bisa mengatur waktu dengan baik. Semua itu kalau kalian pintar ngatur waktu, kalian bakal bisa kok menikmati waktu-waktu itu. Dan yang nomor 4, pertanyaan mewakili 1000 umat. Banyak sekali. Analis kesehatan itu tugasnya banyak nggak sih kak? Deng deng deng. Banyak nggak? Kalau dibilang tugas banyak nggak, itu kurasa semua kuliah itu ada tugasnya. Tapi kalau dibilang banyak atau tidak, gini, aku jelasin biar nggak salah kaprah. Analis kesehatan itu kan vokasi, banyak menghabiskan waktu di laboratorium untuk praktek. Terus
sebelum kita melakukan praktikum, biasanya itu di awal kita itu biasanya diadakan seperti pretest atau tes sebelum masuk lab. Jadi ketika kita di lab, kita tuh sudah hafal prosedur, terus prinsip kerjanya apa, alat yang digunakan apa. Jadi enak kita untuk minjam alatnya. Terus kita bekerjanya tuh langsung tak gitu. Tapi kalau semisal kita nggak ada pretest, kita bener deh dijamin bakal lihat buku. Terus jalan satu, lihat buku lagi, mau minjem alat, lihat buku, gini lihat buku. Jadi benar-benar nggak efisien gitu loh. Kemudian tugasnya apa lagi? Sesudah praktikum, kita diberi tugas untuk membuat laporan praktikum. Jadi laporan praktikum itu berisi biasanya hari, kemudian prinsip kerja, terus alat dan bahan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Di mana pembahasan itu biasanya kita isi mulai dari awal kita kerja, terus penambahan larutan ini dicampur ini jadinya ini dicampur ini jadinya ini. Jadi seperti itu. Kalau semisal kalian benar-benar memanfaatkan waktu sesudah kalian praktikum, nunggu hasil kan banyak tuh yang diinkubasi selama 1 jam, 2 jam, 4 jam. Itu kalian bisa disambi nulis laporan. Setelah itu selesai, kita tinggal nulis hasil ketika kita sudah selesai praktikum. Jadi ketika praktikum selesai, sudah nggak ada tugas. Yang dimaksud banyak tugas itu biasanya laporan yang menumpuk, kemudian ditumpuk, berkembang biak menjadi banyak, akhirnya malas untuk mengerjakan. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Kemudian nomor 5, analis kesehatan itu kuliahnya jorok. Bener nggak sih? Kalau semisal dibilang jorok itu jorok kalau semisal kalian masih pertama kali masuk di analis. Tapi kalau sudah lama di analis, kalian bakal terbiasa. Karena apa sih? Dibilang jorok di sini tuh karena sampel atau bahan yang kita buat praktikum itu berasal dari sisa buangan atau hasil buangan dari manusia, hewan, bisa juga dari air limbah. Jadi kalau semisal contohnya nih, manusia itu apa aja sih? Bisa dahak dari atas ya, bisa dahak, kemudian bisa nanah atau pus yang ada di luka itu, terus bisa air kencing, bisa feses, atau kalau nggak tahu feses nanti saya kasih gambarnya di sini ya, gambarnya gini seret, di sini nanti ada gambarnya. Kemudian kalau dari hewan itu juga sama feses. Kemudian biasanya juga kita melihat dari dagingnya itu ada apanya, ada apakah nanti ada di hatinya itu ada telur cacingnya atau ada cacingnya. Jadi dibilang jorok itu bisa dikatakan iya sih kalau di jurusan analis kesehatan itu. Misal nih kalau nggak dari manusia, dari hewan itu dari air, seperti air limbah rumah sakit atau air limbah di lingkungan kita sendiri. Bisa juga air sumur, kita tes nih apakah baik untuk dikonsumsi, apakah layak untuk dipakai sehari-hari. Jadi kalau semisal dibilang jorok bisa dikatakan iya. Ya seputar itu saja sih yang sering ditanyakan. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kalian ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena kita tidak tahu siapa, mungkin dari teman-teman kita ada yang membutuhkan. Kalau semisal kalian share dan teman kalian membutuhkan kan kalian juga dapat pahala gitu. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini terus berinovasi ke depan dan terus membuat video yang bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.